Pekan lalu, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengaturan awal di option dan beberapa alat bantu di status bar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang toolbar drawing dan modify. Kita coba share materinya. Baik, untuk melakukan penggambaran dalam AutoCAD, perintah-perintah gambar bisa diambil melalui beberapa cara, yaitu dari show panel, toolbar draw, maupun dengan cara mengetik langsung pada keyboard. Kalau toolbar draw, maksudnya itu yang di bagian atas ini, deh. Jadi kita tinggal klik saja, kita klik di awal garis, kemudian klik di akhir garis. Nah, itu maksudnya kita menggambar melalui perintah toolbar. Kalau melalui diketik atau command line di bawah sini, artinya kita melakukan cara shortcut dengan mengetik L, spasi, nah, kemudian kita menentukan titiknya, titik awal, kemudian titik akhir. Jadi itu ada beberapa cara, tergantung dari kebiasaan pengguna, apakah dia mau yang praktis langsung toolbar atau dengan cara mengetik di keyboard. Selanjutnya beberapa perintah dalam toolbar draw. Yang pertama itu ada line. Fungsinya adalah untuk membuat sebuah garis dengan cara menentukan dua buah titik ujung, di mana ujung dari garis sebelumnya merupakan titik awal dari garis berikutnya, seperti yang sudah kita contohkan tadi ya. Kemudian ada ray, garis bantu dari satu titik tumpu ke arah yang lain dengan panjang tidak terbatas. Selanjutnya ada construction line. Construction line itu garis bantu dari satu titik tumpu ke dua arah lain dengan panjang yang tidak terbatas. Ini kita bahas dulu deh ya, sebentar kita kembali untuk langsung melakukan contoh di AutoCAD. Kemudian ada multi-line, garis double yang bisa ditentukan posisi kursor atau skala maupun jenis garisnya. Kemudian ada polyline, garis ke satu kesatuan yang dapat diatur ketebalannya pada awal maupun ujungnya. Jenis lain dari polyline adalah 3D polyline, di mana sifatnya sama dengan garis polyline. Ini juga sudah sempat kita singgung dulu, bedanya line dan polyline. Kemudian ada lagi polygon, adalah perintah untuk membuat segi banyak, di mana semua sisinya sama panjang. Adapun jumlah sisinya minimal 3, sedang maksimalnya adalah 1024 sisi. Kemudian ada rectangle. Rectangle adalah perintah untuk membuat kotak dengan cara menentukan titik diagonal. Rectangle dibuat dari polyline, yaitu objek yang semua segmennya merupakan satu besaran. Kemudian ada arc, adalah perintah untuk membuat busur lingkaran atau garis lengkung. Selanjutnya ada circle, perintah untuk membuat lingkaran atau objek bulat. Kemudian ada donut. Donut ini mirip-mirip dengan circle. Bedanya adalah kalau donut bisa langsung ditentukan ketebalannya. Dalam pembuatan donut ini harus ditentukan diameter dalam inside diameter serta diameter luar. Kemudian ada spline, perintah untuk membuat kurva spline dengan mengikuti beberapa titik kontrol yang dimasukkan sesuai dengan besaran toleransinya. Kemudian ada ellipse, perintah untuk membuat ellipse yaitu kurva tertutup melengkung yang memiliki dua sumbu, yaitu sumbu mayor dan sumbu minor. Dan terakhir ada point. Point ini adalah perintah untuk membuat titik. Adapun defaultnya itu bentuk titik adalah nokta, akan tetapi bentuk tersebut bisa diubah sesuai dengan keinginan. Secara singkat, ini lambang dari perintah, kemudian namanya, beserta shortcut keyboardnya dan fungsi. Shortcut keyboard ini sangat penting untuk kita ketahui karena ada kalanya kita ada di posisi bahwa kita harus membuka AutoCAD di perangkat yang bukan milik kita. Nah, ini kan kadang-kadang kita agak kagok, misalnya kita membuka CAD di perangkatnya kontraktor yang tidak biasa kita gunakan. Bisa saja dia menggunakan AutoCAD yang lebih lama atau lebih baru dari kita.
Intinya kita kurang familiar dengan AutoCAD tersebut. Nah, kalau biasanya kita yang sering menggunakan toolbar yang di atas, toolbar di sini, biasanya kan posisinya ini itu berbeda-beda. Karena seperti kita waktu kita membahas tentang option, ada di profil ini. Nah, profil ini kan tergantung dari selera atau kesesuaian dengan si pengguna perangkat tersebut. Nah, ini bisa saja ini berbeda di atasnya. Draw-nya mungkin dia posisinya di mana, modify-nya mungkin tombol arc-nya di tersembunyi atau apa gitu. Nah, disitulah fungsi jika kita menghafal shortcut-shortcut ini. Jadi kita tidak perlu mencari toolbarnya, tinggal ketik saja, maka perintah tersebut akan muncul. Nah, karena perintah ini dia bersifat universal. Dia di AutoCAD seri berapapun, mulai dari yang AutoCAD seri yang pertama sampai yang terakhir itu, setahu saya perintahnya sama, tidak berubah. Nah, pada saat kita ingin membuat line, tinggal ketik L, kemudian enter. Kemudian construction line, ketik XL, kemudian enter. Kalau di tampilan perangkat saya, kebetulan yang saya gunakan ini AutoCAD 2013, tampilannya tidak terlalu jauh berbeda ya dengan AutoCAD 2021 maupun 2022. Nah, ini posisi line, kemudian construction line di bawah, kemudian polygon. Nah, polygon dia agak di bawah ini. Oh, dia di mana ya? Dia di sini. Dia tersembunyi polygon, dia di bawahnya rektan. Kemudian ada arc, misalnya kelihatan arc, kemudian ada circle, kemudian ada revision cloud. Ini biasanya kita gunakan pada saat ada gambar itu ada revisi, untuk memperlihatkan area yang melakukan revisi itu biasanya dalam bentuk cloud, awan-awan. Nah, ini dia posisinya cloud. Kemudian ada spline, kemudian ada ellipse, ada ellipse arc. Nah, ini ellipse di bawah semua posisinya ini deh. Ini. Kemudian ada hatch. Hatch itu gunanya untuk mengisi sebuah bidang tertutup dengan arsiran. Kalau dalam bahasa AutoCAD-nya itu disebut dengan hatch. Kemudian gradient. Gradient ini semacam hatch juga, cuma tampilannya dia semacam warna gradasi dari warna solid satu ke warna yang lain. Kemudian ada region, membuat objek poligon dari beberapa kurva atau garis yang saling berhubungan. Baik, kita mulai dengan line. Kita klik. Kemudian di command line-nya ini bisa dilihat dibaca line specify first point. Jadi kita tentukan dulu titik poin awalnya. Kemudian titik akhirnya. Nah, di sini dibaca deh. Specific next point or undo. Specific next point titik keduanya. Jadi terbentuk lainnya. Dengan cara shortcut keyboard di command line. Kita ketik L. Nah, dia muncul di bawah sini deh. Ketik L, jadi semua perintah yang berawalan L itu dia akan muncul. Nah, kita L, kemudian spasi, kemudian dia minta specific first point. Nah, sama, seterusnya sama ya. Kemudian kita tentukan titik keduanya. Baik, selanjutnya perintah construction line. Kalau shortcutnya itu dia XL kemudian enter, membuat garis lurus dengan panjang tak terhingga. Construction line itu dia ada di bagian bawah. Jadi kita pilih construction line, kemudian specific point, atau bisa dipilih horizontal, ver. Nah, ini mau horizontal, vertikal,
atau bisa, tapi biasanya sih kita klik saja spesifik poinnya. Nah, nanti kita tentukan dia mau vertikal, horizontal, atau diagonal mengikuti sudut yang sudah kita tentukan di status barnya. Nah, ini pada prakteknya biasanya garis ini kita gunakan sebagai garis bantu untuk memproyeksikan dari denah jadi tampak ataupun potongan nantinya. Kemudian ada garis polyline. Jadi sama dengan cara lain, specific first point, kemudian klik titik kedua, kemudian spasi atau enter untuk memutus perintah. Berikutnya ada poligon. Jadi kita klik poligon, kemudian enter sisi, berapa sisi? 5, kemudian enter. Specific of polygon. Nah, kita tentukan titiknya, kemudian ketik I, enter. Nah, kita bisa tentukan besar kecilnya. Selanjutnya ada rektan. Rektan ini biasa kita gunakan untuk membuat kolom balok. Nah, jadi kita klik toolnya, kemudian kita tentukan specific corner point, kita tarik, kemudian tentukan titik berikutnya. Atau bisa juga kita tentukan titiknya, kemudian add, kita tentukan misalnya 300 kali 200, 200, kali 300. Nah, maka otomatis kotaknya terbentuk menjadi 300 kali 200. Ini kalau kita sudah tahu ukurannya. Tapi kalau kita cuma ingin membuat rektan secara bebas, kita tinggal tarik saja titik diagonal awalnya, kemudian titik diagonal akhirnya. Selanjutnya ada perintah arc. Nah, di perintah arc ini ada banyak pilihan deh ya. Nah, ini pada pengaplikasiannya ke depan biasanya kita gunakan pada saat menggambar potongan pintu di denah. Jadi kita coba deh ya. Kita buat dulu sebuah garis sudut. Nah, jadi 3 titik kita sudah ketahui ya. Jadi kita 3 titik, start point, second point of arc, center end, dia terbentuk. Atau jadi tinggal dipilih deh, atau start center end, start center end. Kemudian ada circle untuk membuat lingkaran. Circle, kita tentukan titik tengahnya, kemudian kita masukkan diameternya, misalnya 300. Nah, jadi ini sekarang diameternya ini dia 300. Nah, 600 jari-jarinya 300. Ini dimensinya masih standar deh ya, kita belum masuk ke pembahasan dimensi. Kemudian ada revision cloth, misalnya di ini gambar, kita anggap saja ini ada susunan massa bangunan. Nah, ini yang mau diedit. Nah, ini ya. Kalau di 2021 itu dia
sudah lebih otomatis. Kita tinggal pilih cloud, kita langsung bentuk kotak saja. Jadi kita tidak usah lagi menentukan titik awal kemudian titik akhir. Karena dia sudah otomatis, kita tinggal membuat semacam rektan di area yang diinginkan, maka cloudnya itu akan langsung membentuk garis bantu rektan yang kita sudah buat. Kemudian ada spline, ellipse dan ellipse arc. Ini tidak terlalu sering kita gunakan. Ini cuma semacam aksen saja. Saya contohkan saja deh ya. Nah, dia kayak gini. Spline. Nah, kalau ini kita tentukan sudut-sudutnya. Kemudian ada perintah ellipse arc. Oh, dia di sini. Bedanya dengan circle, ini dia agak gepeng dia karena dia bentuk ellipse. Nah, ini. Selanjutnya ada perintah hatch. Hatch ini yang salah satu yang paling sering kita gunakan nanti, hatch. Jadi misalnya kotak ini kita mau beri arsir. Yang ini deh ya, perintah hatch. Kemudian bisa pick point atau select. Bedanya kalau pick point, saya langsung tentukan titik dalam, area dalam yang ingin kita hatch. Dia akan langsung terbentuk. Bedanya dengan select object, garis pinggir yang kita select. Nah, spasi atau enter. Kemudian hatch juga kita bisa ganti tergantung jenis material yang akan kita gunakan. Kemudian hatch-nya juga kita bisa tentukan skalanya. Dia besar atau mau dijadikan lebih kecil. Kita editnya di bagian properties. Di tampilan menu mungkin dia tidak kelihatan deh ya, mana itu pilihan hatch-nya. Tapi pada saat kita select toolbar hatch atau H, ini H atau BH, kemudian enter, H, enter, atau spasi, nah dia akan muncul propertiesnya. Pilihannya, patternnya, motif, kemudian skala, bisa juga diganti sudut, transparansi, dan sebagainya. Kemudian ini senada dengan hatch juga, yang gradient. Nah, tapi ini dia berbentuk warna solid. Hanya kita bisa tentukan. Warnanya juga bisa diganti di bagian properties. Yang terakhir, region, membuat objek poligon dari beberapa kurva atau garis yang saling berhubungan. Tapi ini kita skip saja, jarang sih kita pakai. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke materi modify. Jadi untuk membuat hatch, kita bikin dulu ya. Misalnya ada lingkaran, ada kotak. Ini terserah bentuknya deh, karena hatch itu akan mengikuti pinggiran garis yang kita buat. Cara pertama itu kita bisa ambil dari toolbar. Ada tulisan hatch. Kita mau pick point itu maksudnya kita klik di dalam area yang ingin kita hatch, atau kita ingin select pinggiran-pinggirannya. Nah, ini biasanya kalau ada dua bidang yang tertindis begini deh, nah. Yang mau di hatch bidang ini, kita agak kecilkan sedikit. Nah,
bidang kotaknya atau bidang poligonnya atau irisan di antara keduanya. Nah, kita bisa ketik H, enter. Nah, kalau irisannya berarti kita pilih point. Nah, ini yang kita hatch. Atau kotaknya yang kita mau hatch. Nah, kalau kita pilih pick point, otomatis tidak semua area kotak yang terhatch. Nah, makanya pada saat kondisinya seperti ini, sebaiknya kita pilih select. Nah, jadi meskipun ada garis potongan di tengah, dia tetap membaca kotaknya yang dia mau hatch. Ada satu lagi tools itu yang tidak muncul. Saya tidak tahu kenapa tidak muncul di toolbar. Tapi ada sebenarnya perintah itu, namanya multiline. Multiline itu pada saat kita menarik garis, dia akan muncul lebih dari satu garis. Caranya itu ketik ML, enter atau spasi. Kemudian sama dengan membuat line, kita tentukan titik pertama, kemudian ada titik akhir. Ini tebalnya 20. Baik, kita lanjut ke settingan berikutnya. Kemudian coba kita ketik ML lagi. Ketik ML, spasi. Tentukan start point. Nah, ini adik-adik bisa lihat kursornya deh ya, dia rata atas. Dia rata di garis atas. Nah, ini bisa kita tentukan deh. Kita mau kursornya itu dia rata atas, dia di tengah, atau dia rata bawah. Nah, caranya itu saya selesaikan dulu ini deh ya. Dia rata atas. Bagaimana caranya kalau kita mau dia rata tengah? Ketik ML, spasi atau enter. Kemudian di bawah ada tulisan justifikasi, scale, kemudian style. Nah, kalau untuk mengatur itu tadi posisi kursor, rata atas, tengah, atau bawah, kita pilih justifikasi. Ketik J, kemudian spasi atau kita klik saja ini. Nah, ada pilihan lagi, top, zero, bottom. Karena tadi itu dia rata atas, kita lihat di sini deh. Current settingnya itu dia posisi top. Nah, kita bisa pilih zero jika ingin berada di tengah, middle, bottom kalau dia rata bawah. Kita coba zero. Dan zero, kemudian tentukan titik awal. Nah, bisa kelihatan deh ya, dia sudah berada di tengah. Kemudian kita coba lagi kalau dia rata bawah, ML spasi, kita ketik J. Tadi kan kita cara klik ya, sekarang cara keyboard, kita J, enter. Nah, kita pilih zero atau bottom. Bisa langsung diklik atau bisa ketik B. Nah, kelihatan ini warnanya agak biru deh, huruf pertamanya T, Z, B. Ini menunjukkan shortcutnya. Kita ketik B, spasi atau enter. Nah, bisa dilihat ya, dia sudah rata bawah. Nah, itu untuk pengaturan posisi kursor pada multiline yang akan kita buat. Jadi kita bisa tentukan dia mau rata atas, top, atau rata tengah, zero, atau dia rata bawah, bottom. Sampai sini tidak ada pertanyaan, Dek? Pak, tapi Pak, saya tidak terbentuk multiline-nya Pak. Satu ji, garis terbentuk. Bisa perlihatkan layarmu, Dek? Iya Pak, tunggu Pak. Nah, biar bisa langsung dikoreksi, Dek. Sambil teman-teman yang lain perhatikan juga, Dek. Kalau ada teman yang bertanya, ada yang mempraktekkan, diperhatikan. Karena kita akan belajar dari apa yang salah dengan perintah yang dibuat oleh temanmu, Dek. Tapi Pak yang ini Pak. Ya, perintah apa kau pakai, Dek? ML, terus spasi Pak. Spasi. Coba, langsung saja klik dulu, Dek. Titik Langsung. awalnya. Titik awal. Sama kalau Ini, mau Pak, bikin lain. satu ji terbentuk Pak. Sepertinya itu dia sudah 2 garis, tapi tipis. Oh iya Pak. Coba kau kasih ke dimensi. Kemungkinan itu nilainya 1. Jadi dia jaraknya 1.
Nah, jadi itu karena dia nilainya masih 1 di scale. Tapi untuk ini sudah mengerti ini tidak? Iya Pak, mengerti Kapan Pak. dia posisi kursornya atas, tengah, atau bawah? Belum Pak. Belum. Coba ML. Nah, coba kau bikin garis satu lagi. Titik awalnya coba tentukan. Ah, itu kursornya dia rata atas, tengah, atau bawah? Rata atas Pak. Rata atas. Atau akhirnya tidak garismu. Tentukan bi. Oke. Jadi caranya itu bisa dilihat di layar saya ya, kelihatan ya. Iya Pak, kelihatan. Nah, jadi ketik ML, spasi atau enter, kemudian pilih justifikasi atau Dengar ketik dulu. ya, klik justifikasi atau ketik J, spasi. Justifikasi. Pasti diklik yang bagian justifikasi Pak. Yes, ya. Justifikasi. Sudah? Oh, iya Pak. Akan muncul di bawah di command line, enter justification type. Ada top, Iya Pak. zero, bottom. Kalau sekarang Iya Pak. kayaknya kau terpilih top. Kalau dia mau di tengah, pilih zero. Kalau dia mau rata bawah, ketik bottom. Kemudian pengaturan selanjutnya, ketik ML. Ada pilihan pengaturan selanjutnya setelah justifikasi ada scale. Scale inilah yang akan mengatur besaran garisnya tadi. Kalau saya kan sekarang garisnya sudah 20 deh. Kalau kayaknya masih 1. Jadi ketik scale. Nah, saya kan nilainya 20. Oke. Selanjutnya lagi deh. ML spasi. Ada justifikasi, scale, kemudian style. Kita klik style atau ST. Dia akan muncul tanda tanya, style apa yang akan kita gunakan. Jadi kita klik yang tanda tanya. Bagian bawah ada tertulis standar. Jadi di file kita ini belum ada style multiline yang pernah dibuat. Jadi yang ada sekarang cuma satu style, cuma model standar saja. Jadi sekarang kita akan membuat style multiline yang baru atau model multiline yang baru. Jadi ketik ML di bagian bawah di command line akan muncul beberapa perintah yang berawalan dengan ML. Yang paling bawah itu ada ML style. Klik itu deh, ML style. Jadi untuk membuat style multiline yang baru kita klik new. Kemudian kita masukkan nama. Jangan di spasi deh ya, jangan ada spasinya karena dia otomatis akan tertutup pilihan kontinunya. Ini dia tes ML atau kita kasih garis ML1. Continue. Jadi inilah tadi multiline standar. Jadi dia jaraknya 0,5 dan minus 0,5 dari garis asnya. Pasti nilainya 1. Nah, sekarang kita akan membuat dua garis yang baru. Kita add. Nah, kita bikin dua deh ya. Nah, yang ini, yang di atas kita masukkan nilainya 0,4. 0,4. Kalau yang di bawah minus 0,4. Oke. Kemudian jenis garisnya juga kita bisa ganti. Nah, yang garis luar kan dia by layer. Line type-nya kita ganti warna juga bisa kita ganti. Color, line type kita ganti apa ya?
warnanya saja kita ganti dulu. Color kita ganti yellow misalnya, dan di minus 4 yang 4 dan minus 4 kita ganti dengan green. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah ada ya standar dan tes ML1. Kemudian kita OK. Nah, sekarang kita coba ML spasi, kemudian ketik style, kemudian muncul nama yang mau standar atau yang baru. Nah, kita pilih tes ML, kemudian enter. L spasi. Nah, sudah kelihatan deh. Jadi ini style standar, yang di bawah style 1. Ada pertanyaan deh? Itu tadi Pak yang pas diatur ML style-nya yang 0,4 itu Pak. Apanya itu Pak? 0,4 itu misalnya saya kembalikan ke standar dulu deh ya. ML scale. Nah, ini kan sekarang saya 20 deh toh. Nah, jadi standarnya itu kan dia nilainya 1. ML, saya bikin lagi ML. Nah, ini tadi dia nilainya 1. Ini 1 nilainya. Ini anggap ini garis asnya. Berarti garis yang paling luar ini dia jaraknya 0,5 dari as. Nah, inilah tadi ada nilai 0,5 tadi deh. Kemudian yang di bawah 0,5 juga. Berarti yang di bawah dianggap minus 0,5. Oke? Kemudian ditanya apa tadi yang 0,4? 0,4 itu adalah garis kedua yang kita buat. Makanya di atas dia 0,4 dari as. Kalau yang di bawah dianggap minus 0,4 dari as. Jadi kalau misalnya mau bikin 5 garis atau mau bikin 6 garis, kalau kita menggambar tampak atas pondasi garis, nah itu kan ada beberapa garis itu deh. Garis slope dulu. Kalau tampak atas tuh ada garis slope. Kemudian ada garis penampang atasnya pondasi garis. Kemudian ada lagi pinggiran penampang bawahnya. Kemudian ada lagi garis pasangan batu kosongnya. Jadi ada berapa itu garis? 1, 2, 3, 4. 4 kali 2 ada 8 garis. Nah, jadi itu ada bisa bikin di situ jarak-jaraknya ini. Nah, tapi ini kan nilainya 1. Jadi kalau mau bikin misalnya slope tebalnya 20, ketik ML, kita pakai style yang standar saja. ML style. Karena kalau beda pengejaan dia tidak mau muncul juga deh. Enter. Kemudian scale. Nah, misalnya tebal slope-mu berapa deh? 15, 20. Berarti kalau dari atas tampilannya dia tebalnya 15. Jadi kita masukkan nilai 15. Nah, bikin garis mudah. L. Nah, ini sudah 15 tebalnya. Oke.